Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, anak hebat di seluruh Indonesia? Hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 2. Siapkan buku siswamu, buku tulis, serta peralatan tulis lainnya. Jangan lupa like and subscribe channel Arumiji Astuti supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kriteria reklame yang baik serta membaca cerita dan mendiskusikan keberagaman ekonomi. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu, usaha Ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Nah, inilah contoh-contoh reklame yang sudah dibuat oleh Ayah Hani supaya produk batiknya dikenal oleh banyak orang. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, di antaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal. Misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame adalah 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. Simak cerita Sahabat Tak Terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali, sejak belum bersekolah. Mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini, mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama. Karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asyik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi, yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang Ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan.
Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya, membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga. Namun demikian, mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Nah teman-teman, bagaimana cara menyikapi perbedaan latar belakang ekonomi? Yang pertama, tidak berprasangka buruk kepada orang yang latar belakang ekonominya berbeda. 2. Saling menghargai perbedaan latar belakang ekonomi atau pekerjaan orang tua. 3. Tidak malu berteman dengan orang kaya atau sebaliknya. 4. Tidak mengejek teman yang kurang mampu. 5. Tidak mengistimewakan teman yang kaya. Alhamdulillah pembelajaran pada tema 4 subtema 1 pembelajaran 2 telah selesai. Semoga kalian bisa mempraktikkan ilmu yang kalian dapat hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Selalu semangat belajar dari rumah, pakai masker jika keluar rumah, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.